Halo semua, kami akan menjelaskan tentang turunan aljabar dan trigonometri. Pengertian turunan fungsi aljabar. Secara umum, turunan fungsi memiliki definisi yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Atau, secara umum, suatu besaran yang berubah seiring dengan perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu turunan sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Fungsi dari turunan sendiri yang sering kita ketahui merupakan menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Sifat turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, fx sama dengan ux plus minus Vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen v. Sifat di atas berlaku pada penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih. Nah, contohnya bisa kita lihat di situ ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 4 min 5x menjadi f aksen x sama dengan 4x plus 15x pangkat 4 min 16x pangkat 3 min 5, di mana 2x pangkat 2 itu dikali, jadi pangkatnya itu dikali dan diturunkan. Nah, misal tadi ada 5x menjadi 5, itu karena ada variabelnya. Lanjut, untuk yang kedua, sifat fungsi yang kedua, fx ux kali vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali v aksen x plus ux plus dikali v aksen x. Sifat di atas berlaku untuk turunan hasil kali fungsi. Contohnya pada perkalian antara fungsi ux dan vx. Bisa diperhatikan contohnya sendiri. 3x 2x pangkat 2 min 5 f aksen x sama dengan 3 dikali 2x kuadrat min 5 plus 3x kali 4x. Yang bisa diperhatikan ya. Lanjut. Untuk yang selanjutnya ini pembagian fx sama dengan ux per vx menjadi f aksen x u aksen x dikali v aksen dikurangi u aksen ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Ini ada contohnya. Contohnya sama seperti aturan tadi, tinggal diturunkan lalu mengikuti sifat yang tadi. Turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Misalkan sin, sinus, cos, cosinus, tangen, kotangen, sekan, kosek, kosekan. Untuk memperoleh fungsi turunan trigonometri, maka dengan mencari limit fungsi trigonometri. Hal ini karena turunan adalah bentuk khusus dari limit. Selain itu, turunan dapat menyatakan perubahan fungsi pada variabelnya. Pada slide selanjutnya terdapat tabel rumus turunan fungsi trigonometri, yang dimana fx terdapat sin yang turunannya menjadi cos x dan cos x menjadi min sin x dan seterusnya. Pada slide selanjutnya terdapat tabel rumus turunan trigonometri, di mana fx merupakan fungsi pertama dan f aksen sebagai turunannya atau hasilnya, di mana fx itu sin x dan turunannya menjadi cos x. Sebaliknya untuk cos x menjadi min sin x. Dapat dilihat sendiri ya untuk selengkapnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat sifat turunan fungsi trigonometri. Sifat-sifatnya sama seperti sifat turunan aljabar yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Tetapi untuk sifat turunan trigono ini kita menambahkan limit di dalamnya.
Dan untuk rumusnya sendiri diperoleh f aksen itu sebagai turunan yang sama dengan u aksen x dikali v x dikurangi u x dikali lagi dengan v aksen per v kuadrat, yang dimana sin x sebagai u dan v yaitu cos x. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus tadi yang sudah kita ketahui. Sin x turunan dari sin x sendiri kan cos x, jadi cos x dikali cos x dikurangi sin x dikali sin x per v kuadratnya berarti cos kuadrat x. Selanjutnya tinggal kita kalikan. Nah, cos x dikali cos x kan berarti sama aja dengan cos kuadrat x, dan sin x dikali sin x sama dengan sin kuadrat x. Karena di situ ada min, jadi sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, untuk selanjutnya itu udah ada aturan di mana cos kuadrat x min sin kuadrat x sama dengan 1. Jadi tinggal kita masukkan aturan-aturan yang memang sudah ada. Berarti selanjutnya sama dengan 1 per cos kuadrat x. 1 per cos kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Titik dan nilai stasioner. Menentukan titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu dengan cara menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Dari syarat stasioner f aksen x sama dengan 0, kita peroleh nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Anggap saja x sama dengan 0 yang memenuhi f aksen c sama dengan 0. Akan kita peroleh titik c, fc disebut sebagai titik stasioner, dan nilai fungsi y sama dengan fc disebut dengan nilai stasionernya. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Menentukan jenis stasioner menggunakan turunan kedua. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi tersebut mengikuti kaidah berikut. Diberikan y sama dengan fx, f aksen x, dan f double aksen x terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Tes turunan kedua fungsi itu sebagai berikut. Jika f double aksen x lebih besar daripada 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka f aksen x adalah nilai minimum fungsi f dan grafik cekung ke atas. Kedua, jika f double aksen x kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum suatu fungsi f dan grafik cekung ke bawah. Dan yang terakhir, jika f double aksen sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah titik belok. Ya, kemudian lanjut ke soal 1. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 5. Tentukan koordinat titik stasioner dari fungsi tersebut. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 5. Dan f aksennya yaitu 3x kuadrat min 12x plus 9. Dan f double aksennya adalah 6x min 12. Untuk mengetahui titik stasioner, kita harus turunkan turunan pertama sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 1 kali x min 3 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 3. Titik stasionernya adalah ketika x sama dengan 1, maka f double aksen 1 sama dengan 6 kan 1 min 12 sama dengan 6. Nilainya kurang dari 0, berarti nilai maksimum fungsi f. Nilai maksimum fungsi f yaitu f
1 sama dengan 1 pangkat 3 min 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 min 5 sama dengan min 1. Jadi titik maksimumnya di 1, min 1. Dan X sama dengan 3, maka F double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 min 12 sama dengan 6, lebih dari 0. Jadi termasuk nilai minimum fungsi f. Nilai minimum fungsi f adalah f3 sama dengan 3 pangkat 3 min 6 kali 3 kuadrat plus 9 kali 3 min 5 sama dengan min 5. Jadi nilai minimumnya yaitu di 3, min 5. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9 plus 10. Jadi f aksennya yaitu 3x kuadrat min 6x min 9 dan f double aksennya yaitu 6x min 6. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9 plus 10. F aksennya yaitu 3x kuadrat min 6x min 9. Maka f aksen x adalah 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x min 3 kali x plus 1 sama dengan 0. Dan dapat ditemukan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Ketika x sama dengan min 1, maka f double aksen min 1 sama dengan 6 kali min 1 min 6 sama dengan min 12 dan kurang dari 0. Berarti x sama dengan min 1 adalah nilai maksimum fungsi f. Dan nilai maksimumnya adalah f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat min 9 kali min 1 plus 10 sama dengan 15. Jadi titik min 1,15 adalah titik maksimum. Kemudian ketika x sama dengan 3, maka f double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 min 6 sama dengan 12 dan lebih besar dari 0. Berarti nilai minimum fungsi f adalah f3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 plus 10 sama dengan 17. Jadi titik 3, min 17 adalah titik minimum. Oke, kita akan lanjut ke penerapan turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Di sini kita akan mencari bagaimana kita menerapkan turunan fungsi aljabar dan trigonometri pada beberapa jenis soal. Yang pertama, kita bisa menentukan gradien garis singgung. Turunan fungsi bisa digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung suatu kurva. Pada kurva dengan rumus y sama dengan fungsi x, gradien bisa dirumuskan sebagai m sama dengan turunan y sama dengan turunan fungsi x. Oke, yang kedua, kita bisa menentukan interval naik dan turun suatu fungsi. Turunan fungsi bisa menentukan interval fungsi dengan syarat-syarat tertentu. Pada fungsi naik, syarat interval harus turunan fungsi lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk syarat interval fungsi turun adalah turunan fungsinya lebih kecil daripada 0. Yang selanjutnya, turunan fungsi aljabar dan trigonometri bisa menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Bila fungsi y sama dengan fungsi x, kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a, serta turunan fungsi x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Nah, jenis nilai stasioner dari fungsi y ditentukan dengan turunan kedua, di mana dapat berupa nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Nilai balik minimum memiliki syarat turunan kedua fungsi lebih besar daripada 0. Untuk nilai balik maksimum memiliki syarat turunan kedua fungsi lebih kecil daripada 0, dan untuk nilai belok, turunan fungsi kedua harus sama dengan 0. Untuk yang terakhir, penerapan turunan fungsi aljabar dan trigonometri adalah untuk membantu dalam penyelesaian soal-soal limit. Turunan fungsi bisa digunakan untuk menyelesaikan limit berbentuk tak hingga, tak tentu, maupun 0/0. Dalam soal demikian, dapat digunakan turunan fungsi beserta turunan keduanya. Nah, untuk soal, saya sudah menyediakan 2 soal, yaitu yang pertama, jumlah 2 bilangan adalah 40. Maka hasil kali kedua bilangan tersebut yang terbesar adalah, nah, yang kedua, jika fungsi hx sama dengan 2 sin x tambah cos x, maka nilai dari turunan hx dengan x sama dengan pi/2 adalah. Selanjutnya akan kita bahas.
Di sini, untuk jumlah dua bilangan adalah 40, maka hasil kali terbesar dua bilangan tersebut adalah sudah dijelaskan cara-caranya di sini dengan A plus B sama dengan 40 dan A artinya kita bisa pindahkan B-nya menjadi A sama dengan 40 min B. Nah, untuk hasil kali kan artinya H sama dengan A kali B dan kita masukkan A sama dengan 40 min B ke dalam A yang ada di H itu. Akhirnya kita bisa mendapatkan H sama dengan 40B min B kuadrat. Untuk selanjutnya bisa dilihat di sini. Untuk nomor 2, pembahasannya jika fungsi Hx sama dengan 2 sin X plus cos X, maka nilai dari turunan Hx dengan X sama dengan pi per 2 adalah tinggal kita turunkan untuk Hx-nya, lalu X-nya kita ganti dengan pi per 2, dan akhirnya kita mendapatkan jawabannya yaitu minus 1. Berikutnya, saya akan membahas tentang kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva trigonometri. Gradien sendiri dapat diartikan sebagai kemiringan suatu garis. Dengan mengetahui gradien, maka kita dapat mengetahui seberapa miring garis tersebut. Untuk mencari gradien, kita dapat menggunakan rumus f aksen x1 sama dengan m sama dengan limit fx1 plus 1 dikurangi fx1 per h untuk h menuju 0. Dengan fx merupakan fungsi trigonometri dan m adalah kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva y sama dengan fx di titik x1, fx1 untuk absis x1 dan ordinat fx1. Untuk lebih memahaminya, mari simak soal-soal berikut ini. Soal yang pertama adalah tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah substitusikan nilai x ke fx. X adalah 2, maka f2 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 min 4 sama dengan 4 plus 6 min 4 sama dengan 6. Kemudian, langkah kedua adalah mencari nilai f2 plus delta x. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Maka, f2 plus delta x sama dengan 2 plus delta x kuadrat plus 3 dikali 2 plus delta x min 4 sama dengan 4 plus 4 delta x plus delta x kuadrat plus 6 plus 3 delta x min 4 sama dengan delta x kuadrat plus 7 delta x plus 6. Kemudian, langkah ketiga adalah mencari gradien. Dari langkah sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa f2 sama dengan 6 dan f2 plus delta x sama dengan delta x kuadrat plus 7 delta x plus 6. Dengan menggunakan rumus, kita dapat mencari gradien, yaitu limit f2 plus delta x min f2 per delta x dengan delta x menuju 0. Maka hasilnya adalah 7. Jadi, gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6 adalah 7. Soal berikutnya adalah tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan kotangan x min 2 kosekan x untuk x sama dengan pi per 3. Langkah pertama adalah mencari nilai f aksen x atau turunan dari fx. Fx sama dengan kotangan x min 2 kosekan x. Maka, dengan langkah-langkah berikut ini, didapatkan bahwa turunan dari fx adalah min 1 per sin kuadrat x plus min 1 min 2 cos x. Kemudian, langkah kedua adalah substitusikan nilai x ke turunan fx. Maka, didapatkan m sama dengan 0. Berikutnya, saya akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal sebuah kurva y sama dengan fx di titik a x1, y1.
Persamaan garis singgung suatu kurva dan garis normal suatu kurva berpedoman pada persamaan garis lurus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, X1, Y1, ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Yang kedua, persamaan garis lurus melalui sebuah titik A, X1, Y1, dan tegak lurus terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan M sama dengan min A per B ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan M2 X min X1 atau Y min Y1 sama dengan B per A X min X1. Samaan garis lurus melalui sebuah titik A, X1, Y1, dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan AX plus B dengan M1 sama dengan A dan M2 sama dengan min 1 per A ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1 atau Y min Y1 sama dengan min 1 per A dikali X min X1. Dan yang ketiga adalah penentuan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan Fx di titik A, X1, Y1. Untuk persamaan garis singgung dapat menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X min X1. Sedangkan persamaan garis normal menggunakan Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X1 dikali X min X1. Untuk lebih memahaminya, mari simak contoh soal berikut ini. Carilah persamaan garis singgung dan garis normal kurva fungsi berikut ini pada titik yang ditunjukkan. Y sama dengan 5 cos X min 5 per 2 di titik berapsis X sama dengan pi per 3. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari nilai Y dengan mensubstitusikan X ke persamaan. X sama dengan pi per 3, maka Y sama dengan 5 cos pi per 3 min 5 per 2. Hasilnya adalah 0. Langkah kedua adalah mencari gradien atau M dengan menurunkan Y atau sama dengan Y aksen. Turunan dari min 5 sin X adalah min 5 akar 3 per 2. Langkah ketiga adalah mencari persamaan garis singgung. Dari langkah sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa X sama dengan pi per 3, Y sama dengan 0, dan M atau Y aksen sama dengan min 5 akar 3 per 2. Menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X min X1, maka didapatkan Y sama dengan min 5 akar 3 per 2X plus 5 akar 3 pi per 6. Langkah keempat adalah mencari persamaan garis normal. Menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X1 dikali X min X1, maka kita mendapatkan Y sama dengan 2 akar 3 per 15X dikurangi 2 akar 3 pi per 45. Jadi, persamaan garis singgung dari Y sama dengan 5 cos X min 5 per 2 di titik berapsis X sama dengan pi per 3 adalah Y sama dengan min 5 akar 3 per 2X plus 5 akar 3 pi per 6. Sedangkan persamaan garis normal Y sama dengan 5 cos X min 5 per 2 di titik berapsis X sama dengan pi per 3 adalah Y sama dengan 2 akar 3 per 15X min 2 akar 3 pi per 45. Materi yang selanjutnya adalah selang kemonotonan fungsi trigonometri. Kemonotonan fungsi adalah salah satu materi yang termasuk ke dalam penggunaan turunan. Materi ini digunakan untuk melihat naik dan turunnya suatu grafik fungsi, sehingga selang kemonotonan biasa disebut dengan fungsi naik atau fungsi turun. Cara mengetahui bagaimana suatu fungsi itu naik atau turun adalah dengan menggunakan turunan pertama. Penggunaan turunan pertama dalam mengetahui fungsi tersebut naik atau turun memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, jika f aksen X lebih besar dari 0, maka fungsi f dikatakan naik atau monoton naik.
Jika f aksen kurang dari 0, fungsi f dikatakan turun atau monoton turun. Jika f aksen sama dengan 0, fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan minus 4x kuadrat ditambah 24x minus 10. Turun dalam interval. Cara mengerjakan soal tersebut adalah dengan mengingat syarat suatu fungsi turun adalah f aksen kurang dari 0. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini yaitu dengan menurunkan fungsi. Fx diturunkan menjadi f aksen x yaitu minus 8x plus 24. Kemudian langkah yang kedua adalah mengingat syarat fungsi turun, yaitu f aksen x kurang dari 0, sehingga minus 8x ditambah 24 kurang dari 0, sama dengan x lebih besar dari 3. Jadi kesimpulannya adalah fungsi fx sama dengan minus 4x kuadrat ditambah 24x minus 10 akan turun pada interval x lebih besar dari 3. Kemudian di sini saya memiliki contoh soal lain, yaitu soal yang kedua yang berhubungan dengan trigonometri, yaitu fungsi fx sama dengan akar cos kuadrat 2x plus x untuk x lebih besar dari 0 naik pada interval. Pada soal yang kedua ini kita diberi 5 opsi pilihan interval naik yang dimiliki oleh fungsi yang kita miliki pada soal yang tadi. Cara mengerjakan soal nomor 2 pengerjaannya kurang lebih sama dengan soal nomor 1, yaitu dengan mengingat syarat fungsi turun adalah f aksen lebih besar dari 0. Sehingga langsung kita turunkan fungsinya, f aksen x menjadi min 2 sin 4x plus 1 per 2 akar cos kuadrat 2x plus x. Kemudian langkah yang kedua adalah mengingat syarat fungsi tersebut naik, yaitu f aksen x lebih besar dari 0, sehingga min 2 sin 4x plus 1 per 2 akar cos kuadrat 2x plus x lebih besar dari 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus mencari pembuat nolnya. Di sini kita akan mencari pembuat nol dari turunan pertama fungsi yang kita miliki. Kemudian kita pindah ruas dan kita sederhanakan menjadi sin 4x sama dengan sin pi per 6. Kemudian kita kerjakan soal ini menggunakan rumus sifat sin, yaitu 4x sama dengan pi per 6 plus k kali 2pi yang kemudian disederhanakan dibagi 4 menjadi x sama dengan pi per 24 plus k kali 2pi, yang kemudian x-nya ditemukan yaitu pi per 24, 13 pi per 12, dan 25 pi per 24. Kemudian dilanjutkan dengan 4x sama dengan pi min pi per 6 plus k kali 2pi, yang kemudian disederhanakan menjadi x sama dengan 5 pi per 24 plus k kali pi per 2. Di sini kita dapat menemukan bahwa x sama dengan 5 pi per 24, 17 pi per 24, 29 pi per 24. Langkah pengerjaan yang selanjutnya sama seperti menentukan daerah penyelesaian pada suatu pertidaksamaan, yaitu dengan menggambarkannya pada garis bilangan, lalu kita uji dengan nilai x dan menentukan daerah atau batasan nilai yang mengakibatkan f aksen tersebut lebih besar dari 0. Tetapi pada saat ini kita coba menganalisa dari pembuat nol yang kita peroleh dari opsi yang diberikan pada soal tadi, yaitu pilihan A, B, C, dan E. Pada kali ini soal pilihan yang kita uji yaitu yang B, yaitu 5pi per 24 kurang dari X kurang dari 13pi per 24. Kenapa kita ambil soal pilihan yang B? Karena hanya pilihan ini yang memuat pembuat nol pada batas atas dan batas bawahnya. Sehingga langsung kita uji nilai X dari 5pi per 24 kurang dari X kurang dari 13pi per 24, yaitu X sama dengan 12pi per 24 atau setengah pi, yaitu 90 derajat. Kemudian langsung kita masukkan nilai X ke dalam f aksen X, yaitu min 2 sin 4 kali 90 derajat plus 1 per 2 akar 1 plus 90 derajat. Lalu kita hitung hasilnya dan terbukti f aksen X lebih besar dari 0. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan materi dan contoh soal yang diberikan.
sekarang kita akan merangkum secara keseluruhan materi yang sudah diberikan tadi. Jadi, apa saja yang akan kita rangkum pada pembelajaran kali ini? Nah, berikut adalah rangkumannya. Kita mulai dari yang paling utama dan paling dasar, yaitu rumus dari fungsi aljabar. Yang pertama adalah fx sama dengan k, di mana kalau kita turunkan fx-nya menjadi 0, di mana nilai k ada konstanta, yaitu tidak memiliki x atau yang namanya variabel. Yang kedua ada fx sama dengan x, turunannya yaitu 1, fx sama dengan kx pangkat n, di mana turunannya adalah k dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, yang keempat ada k kali ux, di mana turunannya adalah k kali ux aksen. Yang kelima ada ux plus vx, turunannya yaitu ux aksen ditambah vx aksen. Yang keenam ada ux dikurangi vx, ya, di mana turunannya ada ux aksen dikurangi v aksen. Nah, yang ketujuh ada ux dikali vx. Nah, ux aksen dikali vx ditambah ux kali vx aksen. Yang kedelapan ada ux per vx, di mana turunannya adalah ux aksen dikali vx dikurangi ux dikali vx aksen per vx, ya. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah unx, di mana turunannya adalah n dikali un min 1 x dikali ux aksen. Nah, kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri ini. Apa saja sih yang kita gunakan dalam turunan fungsi trigonometri? Yang pertama ada fx sama dengan sin x, di mana turunannya ada cos x. Yang kedua ada fx sama dengan cos x, turunannya ada min sin x. Yang ketiga ada fx sama dengan tan x, di mana turunannya ada secant kuadrat x. Yang keempat ada fx sama dengan kotan x, di mana turunannya adalah min cosec kuadrat x. Yang kelima ada secant x, di mana turunannya adalah secant x dikali tan x. Yang keenam ada fx sama dengan cosec x, di mana turunannya adalah min cosec x dikali kotan x. Nah, kalau penggunaan turunan sendiri biasanya untuk apa sih? Kita akan membahasnya. Yang pertama ada kemonotonan. Suatu fungsi, misalkan fx, dikatakan mengalami yang pertama kenaikan atau yang kita sebut sebagai fungsi naik pada kurvanya di setiap titik x jika f aksen x-nya bernilai lebih dari 0. Dan yang kedua yaitu penurunan atau fungsi dikatakan turun, di mana kurva setiap titik x itu f aksen x-nya kurang dari 0. Yang kedua adalah titik ekstrim. Titik ekstrim atau yang kita sebut sebagai titik balik menggambarkan kondisi di mana suatu fungsi berada pada titik baliknya. Apakah itu titik balik maksimum ataupun titik balik minimum. Nah, kedua titik ini tercapai pada saat yang sama, yaitu pada saat turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Bisa dikatakan f aksen x sama dengan 0. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu titik belok. Adalah kondisi perubahan arah kecekungan suatu fungsi. Apakah fungsi itu dinyatakan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh f double aksen sama dengan 0. Lanjut ke yang keempat, yaitu mencari gradien suatu garis. Hal ini dapat dihitung dengan mencari turunan pertama dari fungsi yang pertama. Nah, fungsi pertama diturunkan ke turunan pertama, lalu kita substitusikan nilai dengan nilai x yang ada. Kita akan menemukan gradiennya. Yang kelima ada menemukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ada dua rumus, yaitu yang persamaan garis singgung yaitu y min y1 sama dengan f aksen x dikali x min x1.
Yang kedua yaitu persamaan garis normal, yaitu Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X dikali X min X1. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menyampaikan materi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.